Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu, hingga akhirnya kau sadari itulah yang ada di hatimu. Oh hatimu. Halo teman-teman, apa yang saya pelajari minggu ini? Ada sebuah adagium Latin yang berbunyi Tempora mutantur et nos mutamur in illis, yang artinya waktu berubah dan kita pun berubah di dalamnya. Sejenak menggambarkan keberadaan manusia yang berjalan bersama waktu. Kita semua tahu, kini kita sedang mengalami perubahan yang luar biasa, perubahan kehidupan yang sangat cepat. Hal ini nyata dengan masuk dan berkembangnya peralatan teknologi informasi yang semakin canggih dan semakin variatif. Kehadirannya telah membongkar sekat-sekat primordial kehidupan manusia. Perkembangannya sekarang pun sudah semakin luas sampai pada ruang lingkup yang paling kecil dan sederhana. Dan alhasil, ada pengaruh yang masuk. Ketika manusia sudah tidak lagi selektif dan antisipatif, maka terjadilah perubahan. Perubahan ini salah satunya tampak dalam dimensi moral dan problematikanya. Hal serupa disinggung oleh Dr. Hadiwardoyo MSF dalam bukunya yang berjudul Moral dan Masalahnya. Buku ini pertama kali saya baca saat saya SMA, kira-kira kelas 11, kalau saya tidak salah ingat. Dia mengatakan seperti ini: perubahan zaman yang membawa kemajuan dan kegelisahan telah menimbulkan banyak pertanyaan sekitar moral. Banyak orang merasa tidak punya pegangan lagi tentang norma kebaikan, terutama di bidang-bidang yang paling dilanda perubahan pesat. Norma-norma lama terasa tidak meyakinkan lagi atau bahkan dirasa usang dan tidak dapat dijadikan pegangan sama sekali. Orang juga tidak dapat hanya lari pada hati nurani, sebab hati nurani pun merasa tak berdaya menemukan kebenaran apabila norma-norma yang biasanya dipakai sebagai landasan pertimbangan menjadi serba tidak pasti. Kita sering mendengar berbagai faktum tentang kejahatan, diskriminasi, represi, aberrasi, perundungan online, tumbuh dan berseliwer tanpa kendali dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan banyak orang berubah rupa, semakin ganas, menjadi-jadi, destruktif, disruptif, dan alhasil memecahkan harmoni, menimbulkan kohesi dan patologi sosial. Persisnya ada berita beberapa waktu lalu yang viral yang saya temukan di media sosial yang ramai di TikTok, seorang murid yang membentak dan melawan gurunya. Parahnya, murid ini mencaci maki gurunya itu. Gila. Ada banyak persepsi orang-orang tentang faktor yang menyebabkan adanya perilaku nirmoral. Meminjam teori fungsionalis Durkheim, saya yakin banyak dari khalayak ramai akan mengamini aspek elementer dari adanya masalah sosial. Lebih dari itu, ya teori ini sekurang-kurangnya mampu membantu dan mematahkan kepicikan berpikir para penganut tindakan nirmoral. Sedikit catatan, nir itu dalam KBBI artinya tidak, tanpa atau bukan. Jadi nirmoral itu ya tanpa moral gitu. Menurut teori fungsionalis, semua bagian masyarakat seperti keluarga, institusi ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam masyarakat. Keluarga memberi nilai kehidupan pada anak, sekolah membagikan pengetahuan yang benar, dan semua bagian masyarakat ini saling terkoneksi untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan kondusif. Jika salah satu bagian dari masyarakat ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka terjadilah ketidakteraturan sosial ya dalam bentuk masalah sosial tadi. Lebih lanjut perihal teori fungsionalis, ada dua pandangan tentang masalah sosial. Kedua pandangan itu berasal dari patologi dan disorganisasi sosial. Menurut patologi sosial, masalah bagaikan suatu penyakit akut dalam tubuh manusia. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu sistem, organ atau sel tubuh tidak bekerja dengan mumpuni. Penyakit sosial seperti diskriminasi, anarki, represi, aberrasi mengakar dalam masyarakat karena peran lembaga keluarga, sekolah, dan lembaga sosial lainnya sudah tidak memadai lagi. Nah, di sini proses transformasi atas nilai dan norma atau apa yang kita sebut sosialisasi itu tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, menurut pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari proses perubahan sosial yang cepat, seperti revolusi budaya.
perubahan sosial yang masif mengganggu eksistensi norma dalam lingkup masyarakat. Ketika norma itu melemah, ditambah dengan proses perubahan yang semakin cepat tanpa counter, ya habis kita. Masalah sosial semakin berkelindan di dalam masyarakat. Lalu, apa yang perlu kita buat? Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang saya catat. Pertama, merevitalisasi nilai-nilai moral sebagai landasan absolut melalui transformasi nilai dan norma sejak dini. Ya, sosialisasi itu tadi. Pendekatannya pun harus komprehensif dan tidak parsial. Praksisnya, hal ini diperkuat dalam diskusi keluarga yang intens dan sharing cerita keseharian saat makan, menanyakan perkembangan anak di sekolah, dan lain sebagainya. Saya yakin pemahaman dan kapabilitas kita untuk hidup dengan norma yang baik dalam kehidupan harian akan terbentuk melalui hal-hal sederhana seperti ini. Kedua, kita sebagai kaum pelajar mesti hadir sebagai antitesis untuk semua tindakan makar dalam kehidupan harian. Artinya, dengan didasari pembekalan teoritis dan pragmatis dari sekolah dan pengalaman, semua itu dapat dibagikan dalam perjumpaan sehari-hari bersama orang lain. Dan ketiga, memperlambat gerakan perubahan sosial yang negatif dan memperkuat norma sosial. Adanya ketiga hal ini diharapkan dapat membangkitkan hasrat setiap pribadi, setiap kita untuk menerobos konstelasi kehidupan sosial yang sudah salah kaprah dan salah arah. Akhirnya ya tidak ada lagi tindakan nirmoral, kita pun mampu beriringan secara komplementer menemukan langkah solutif bersama demi kehidupan yang lebih baik. Kita semua berharap ini tidak hanya utopia. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit curahan hati saya hari ini. Dan kita Sobat Merdeka, your freedom is your heart and your mind. Sampai ketemu di video selanjutnya.